Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang present perfect tense. Learning objectives: students are able to use the present perfect tense. Students are able to ask questions using the present perfect tense, and then students are able to make statement using the present perfect tense. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang present perfect tense, dan tujuannya adalah supaya kalian bisa menggunakan tata bahasa itu, lalu bertanya menggunakan tata bahasa tersebut dan membuat pernyataan. Pengertian dari present perfect tense is used for something that started in the past and continues in the present. Lalu ada pengertian yang kedua, the present perfect is used when there is a connection with the present. Jadi present perfect tense adalah tata bahasa yang digunakan untuk sesuatu yang kita sudah lakukan di masa lampau dan masih berlanjut di masa sekarang. Dan untuk pengertian yang kedua itu adalah present perfect tense adalah digunakan untuk memberi kesinambungan antara kejadian masa lampau tetapi masih dilakukan pada saat sekarang. Contohnya seperti ini. Hello, I'm Clara, your new neighbor. I live next to your house. Hello Clara, I'm Yuli. It's nice to meet you. Nice to meet you too. How long have you lived here? I've lived here since 2007. Let's be good friends starting from now. Sure. Dari kalimat yang bertanda merah tersebut, kita bisa lihat atau bisa memberi kesimpulan bahwa kejadian yang sudah berlampau lamanya tetapi masih dihitung sampai sekarang. Contohnya dalam kalimat situ dia bertanya, sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Dan dia menjawab, dia sudah tinggal sini sejak 2007. Berarti dia sejak 2007 sampai 2020 masih tinggal situ. Berarti adalah kejadian masa lampau yang masih berlanjut sampai sekarang. Itu maksudnya. Lalu untuk contoh yang kedua, do you see Rena? I cannot find her. Yes, I saw her earlier in the canteen. Do you have any plans with her? Yes, but I came late. She has waited since 8 o'clock. Are you sure? Well, she has waited for an hour. Oh God. Anyway, thank you. Dalam kalimat itu dikatakan Odi bahwa she, itulah dia perempuan, she has waited since 8 o'clock. Dia sudah menunggu sejak jam 8. Berarti contohnya tadi jam 8 dan sekarang sudah jam 1 siang, berarti dia sudah menunggu berjam-jam. Nah, itulah maksudnya kegiatan masa lampau yang masih berlanjut sampai saat sekarang. Jadi jam 8 tadi dia menunggu sampai jam 1, berarti sudah berjam-jam lamanya dia menunggu. Gitu. Dan tapi di sini dikatakan she has waited for an hour. Berarti dalam konteks cerita di sini berarti dari jam 8 sampai jam 9. Karena dari jam 8 sampai jam 9 adalah 1 jam. She has waited for an hour. Dia sudah menunggu selama 1 jam. Dan ini contohnya, kalian bisa baca di halaman pertama di bab present perfect tense. Kalian bisa buka di halaman 55. Jadi untuk yang kata yang berwarna hijau itulah contoh umum dari present perfect tense. Dia menggunakan has jika she, he, it, dan menggunakan have apabila I, we, they, you, dan diikuti dengan kata kerja ketiga. She has lived in Kapuas all her life. I have played the violin ever since I was 5 years old. Andrea Hirata has written 5 novels and he is working on another one. Jadi penggunaannya sangat mudah. Kalian tinggal cari saja bentuk kata kerja ketiga dari masing-masing kata kerja yang ada di kamus atau di internet. Dan ini adalah contohnya. Dan ini adalah kuncinya ya. Kita bisa mengenal di kamus ada contohnya verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, untuk present perfect tense menggunakan verb 3 diikuti dengan has atau have. Seperti ini contohnya. Jika pronounnya I, they, we, you, maka dia menggunakan have. Jika pronounnya he, she, maka dia menggunakan has. He itu bisa diganti dengan nama laki-laki, she juga nama perempuan, dan jumlahnya 1. Misalnya Diana, berarti dia pakai has. Atau Anto, dan dia memakai has. Tetapi beda halnya misalnya Anto and Diana, nah itu berarti 2 orang, berarti dia memakai have.
Setelah have atau has diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga ya. Bukan kata kerja bentuk kedua atau ke satu, tapi bentuk ketiga. Nah, ini adalah bentuk singkatannya. Jika kalian lihat di bawah note, ini adalah bentuk singkatannya. We have, his, she's. The past participle often ends in a day, invited, jumped, but many verbs are irregular, found, done, been, gone. Dalam bentuk kata kerja bentuk ketiga, dalam bentuk regular selalu diakhiri dengan a day, invited atau jumped. Tapi banyak juga bentuk kata kerja irregular diakhiri dengan sebentuk yang berbeda seperti ini. Jadi kalian bisa lihat jawabannya di kamus. Misalnya ada soal tentang kata kerjanya apa, kalian bisa cari di kamus kata kerja ketiganya itu apa gitu. Ini kalian tugas kerjakan di Google Form. Kalian pilih antara dua itu, antara yang bagian warna orange atau bagian biru. Ingat ya, jika diikuti dengan have atau has, maka bentuk kata kerjanya adalah bentuk kata ketiga. Nah, untuk yang nomor 2 ini adalah bentuk pertanyaan, sama bentuk kata kerja ketiga. Jadi kalian cari bentuk kata kerja ketiga dari masing-masing ini. Apakah broke atau broken yang betul? Ya, bentuk kata kerja ketiga. Itu. Soalnya ada 10, kalian kerjakan di Google Form. And I think that's it. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.